Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulumul hikam amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Bahmudah yang dirahmati Allah, hamdan wa syukron kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya pada hari ini kita bisa menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita masih bertahan untuk mengikuti majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan mengantarkan kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat harta, tetapi keberadaan hartanya justru tidak membuat orang ini bahagia, tetapi keberadaan hartanya justru membuat orang ini menjadi celaka atau makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kisah yang sudah saya sampaikan. Yang pertama kisah Qorun, yang kedua kisah Ashabul Jannah, ya, pemilik kebun, dan yang ketiga pemilik 2 kebun, ya, Jannatain. Ada 3 kisah yang semuanya punya masalah sehingga keberadaan hartanya justru membuat datangnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana agar membuat harta kita itu menjadi berkah? Nah, ini yang berikutnya. Biar keberadaan harta kita itu sebanding atau berbanding dengan ketakwaan kita kepada Allah. Di keberadaan harta yang ada pada kita itu akan mendatangkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan awali kajian kita surat An-Nur ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala, ketahuilah, inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Ini merupakan pernyataan Allah bahwa yang ada di langit dan yang di bumi itu miliknya Allah secara mutlak, ya, secara mutlak. Nah, yang kita miliki apa? Berarti kita itu dikuasakan saja. Kita ini diberi amanah oleh Allah. Kita bukan pemilik yang sebenar-benarnya, ya. Qad ya'lamu ma antum alaihi, sungguh kata Allah, Dia mengetahui keadaan kamu sekarang. Di keadaan kita sekarang ya diketahui oleh Allah. Wa yauma yurja'una ilaihi, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Di saat kita dikembalikan kepada Allah juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Payunabiuhum bima amilu, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, dari sini bahwa kepemilikan kita itu amanah, bahkan diri kita sendiri, kita nggak kuasa untuk mengendalikan diri kita, ya. Di surat Al-Waqi'ah, ya, di surat Al-Waqi'ah itu ada pernyataan Allah. Bentar ya, cari. Ya. Surat Al-Waqi'ah 83. Di
Bagaimana bahwa manusia itu tidak punya kekuasaan gitu ya. Kata Allah, falaula ida balagotil hulkum. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Ya Allah ini mengatakan saat orang sudah sakaratul maut. Di sakaratul maut itu berarti nyawa sudah ada di kerongkongan kata ini. Saat nyawa di kerongkongan pada saat itu tobat sudah tidak diterima, sudah habis sudah. Waktu untuk bertobat sudah habis. Wa antum hina idin tandurun, dan kamu ketika itu melihat. Jadi kita melihat. Ada yang belum tahu orang sakaratul maut? Ada yang belum tahu? Atau malah takut kalau ada yang sakaratul maut? Ada? Kita kan tahu ya, mestinya kalau ada saudara kita atau keluarga kita yang sudah sakaratul maut, justru kita harus hadir. Untuk apa? Untuk mentalkin, untuk membimbing agar meninggalnya husnul khotimah, bukan dibiarkan ya, bukan dibiarkan. Wa antum hina idin tadrun, dan kita melihat orang itu pada saat sakaratul maut gitu ya. Wa nahnu aqrabu ilahi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, kata Allah. Allah lebih kuasa pada saat itu daripada kamu, daripada kita yang melihat saudara kita, orang yang tercinta dari kita saat dia sudah dalam posisi sakaratul maut. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak melihat bahwa Allah yang kuasa di situ. Ada yang melihat kehadiran malaikat Israel? Nggak ada yang melihat kan ya. Di saat orang mau cabut nyawa kan nggak ada yang melihat, hanya tanda-tandanya saja. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? Kalau kita ini tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shodiqin, kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar. Nek wong mati sudah meninggal, ayo kembalikan kalau kamu memang kuasa. Nggak ada yang bisa. Nah itu, jadi diri kita manusia ya, tidak hanya apa yang ada di langit dan di bumi ini, tetapi diri kita sendiri ini kita tidak kuasa untuk memilikinya. Jadi kalau Allah sudah niat mematikan kita, itu sudah selesai sudah ya, tidak ada yang bisa melakukan. Walaupun sudah didatangkan apa dokter atau apa ahli yang sudah bagus misalnya, tetapi ini karena ini milik Allah, selama orang itu masih hidup, maka Allah dijamin rezekinya, maka Allah menjamin rezekinya. Di surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi rezeki kita itu dijamin sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah, saya membaca kisah Nabi Sulaiman dengan semut gitu ya. Di saat Nabi Sulaiman ini berada di danau, dalam kisah itu ya, berada di danau, dia melihat seekor semut, dia membawa sebutir gandum. Nah kemudian dia mendekati ke danau itu, lalu muncul katak. Katak itu muncul dari dalam, muncul. Kemudian katak ini membuka mulutnya. Saat membuka mulutnya itu, semut ini lalu masuk ke mulut katak itu. Dan katak menutupkan mulutnya, lalu katak menyelam. Setelah itu tidak lama kemudian ini katak muncul lagi ke permukaan, lalu membuka mulutnya dan semut itu keluar dari situ. Di dalam kisah itu terus Nabi Sulaiman tanya, kan Nabi Sulaiman itu kan salah satu nabi yang punya mukjizat, bisa mengerti bahasa binatang ya, bisa berbicara. Terus tanya, apa yang kau lakukan itu? Nah, terus cerita si semut itu.
Di dalam danau itu ada sebongkah batu yang melengkung. Di antara lengkungan itu ada cacing yang buta. Dan rezekinya itu oleh Allah dititipkan kepadaku untuk memberikan kepada cacing itu. Jadi kalau di awas turun waktu memberi makan, semut ini yang memberikan. Nah, ini contoh. Jadi kalau sudah Allah jamin rezekinya, itu bisa berjalan seperti itu. Nah, kadang kita kan lebih fokus kepada cari rezeki daripada cari menuju harta kan, surga kan itu ya. Makanya rezeki itu sudah dijamin. Saya punya teman, ini gambaran kalau sudah rezeki. Tapi Allah indah sekali dalam cara memberi rezekinya. Teman saya ini pedagang sepeda, ya pedagang sepeda pancal gitu. Karena lama nggak laku-laku sepedanya, kemudian ada pembeli datang, dia nawar. Biasanya dia tidak boleh nawar segitu gitu ya. Saya lupa berapa nawarnya itu. Apa 500? Mestinya tidak boleh karena kurang banyak labanya gitu ya. Karena sudah lama nggak laku oleh teman saya itu, ya diberikan sudah. Nah orang ini sudah badinya agak berkurang gitu ya. Terus minta diantar lagi. Sepedanya suruh antar. Biasanya tidak mau biasanya orang ini ya, suruh bawa sendiri. Wis karena selama nggak laku ya wis diantar, wis diantar sama teman saya itu. Nah, diantar, begitu sampai di rumahnya orang ini, ternyata di situ ada sepeda kecil, gitu. Sepeda kecil. Oh pedagang ngerti ya. Ono sepeda kecil ini piro regoniro. Tanya ke orang tadi yang beli sepeda, Pak. Sepedanya nggak dipakai, nggak dijual itu, nggak dipakai, nggak dijual. Ya kalau kamu beli silakan dibeli katanya. Biasanya orang kan kalau sudah beli sepeda yang baru, sepeda yang nggak dipakai kan mau dijual lagi kan itu. Mau laku berapa terserah kan itu. Nah karena pedagang ini ditawar sekian gitu, dikasihkan sama orangnya. Wis ambil sudah, ya ambil itu. Dia tahu ini. Kalau dia laba akeh bisa gitu ya. Nah, dibawa sudah. Begitu sampai di Pasar Tanjung itu, nah, di lampu merah Pasar Tanjung, pertigaan ada pos polisi itu. Kalau ngiri ke Tegal Besar itu ya, kalau terus ke Cokro itu, dia diam di situ nunggu lin. Maunya dia naik lin, bawa sepedanya. Dia ngomong mau bayar 2 gitu. Tapi lin tidak mau. Waduh, mau lin itu. Karena nggak mau, sepedanya ditaruh di situ, dititipkan di toko. Pak, titip saya. Lalu dia naik lin sendiri, pulang ngambil sepeda motor, mau bawa sepedanya ini, pulang dia. Nah, setelah bawa sepeda motor, datang ke situ. Begitu datang di toko itu, ternyata sudah ada orang menunggu mau membeli sepeda itu. Ditunggu oleh orang itu, ada orang nunggu. Loh, Pak, tidak dijual, milih Bapak? Iya, mau dijual sepedanya. Loh, ya tak jual. Dan seandainya dibawa dengan lin, kira-kira gak dilihat oleh orang itu loh. Cara Allah memberi rezekinya indah sekali. Kalau sudah jatahnya, tidak akan lari. Makanya kalau ada orang sampai cari rezeki dengan cara tidak halal, iku wonge cok goblok tenan. Lha wis jatah wis ono kok. Pasti sudah diberikan, tidak mungkin tidak. Ya, kita ini sebagai orang tua kadang ke anak kita, ini kan hanya dititipi saja tuh. Ya. Saya punya pengalaman pribadi. Ya. Ini saya sampaikan. Nanti bapak-bapak juga bisa introspeksi diri ya. Di saat ayah saya masih ada, saya punya punya saudara perempuan satu. Mbak saya itu minta mondok. Tapi oleh bapak saat itu tidak dimondokkan. Kenapa? Nggak ada biaya. Nah, tidak mondok udah. Kelas 5 SD dinikahkan karena saya termasuk orang Madura Pak, pedesaan Pak ya. Orang Madura itu kalau anaknya besar tidak dinikahkan malu gitu ya. Di kelas 5 dulu ya gitu ya. Kelas 5 SD sudah dinikahkan mbak saya itu. Nah begitu saya suka sekolah. Begitu SMP saya kelas 3, bapak saya meninggal. SMP kelas 3 itu. Padahal bapak ini tulang punggungnya yang cari uang. Ibu tidak pernah cari uang waktu ada bapak. Setelah itu apa? Setelah lulus SMP saya pengen
sekolah di SPG karena penginan saya keluar SPG jadi guru. Nah, itu ya. Nah, maunya SPG Jember ini. SPG Jember sekarang nggak ada kan, jadi SMK itu. Saya bilang sama ibu, Bu, kalau saya nggak ngena di SPG ini, transmigrasi Bu, buat apa di sini? Nggak ada yang diharapkan, kita trans saja gitu. Nah, ternyata saya itu diterima di SPG dan juga mondok juga saya waktu di SPG. Loh, kok bisa mampu? Ibu ini kok bisa mampu? Sekolah juga mondok, biaya mondok. Padahal saat ada bapak, mbak mau minta mondok, itu nggak mampu, merasa nggak mampu. Jalan sudah ya, jalan selama 3 tahun jalan mondok, terus pulang saya. Begitu pulang, saya itu nggak biasa cari uang, nggak terlalu mikir, karena ya ibu yang cari. Ibu saya itu waktu itu ya nguli tebu gitu ya, nguli kerja di gudang untuk membiayai saya itu. Begitu pulang sampai di rumah diam, ibu itu manggil saya, dia bilang, Ri, saya kakana tade, loh, dia bilang nggak ada bahasa Madura, Ri, yang mau dimakan sudah nggak ada. Coba Pak, untuk sekolah, untuk mondok bisa. Tapi begitu saya selesai tidak sekolah, tidak mondok, lo kok bisa yang mau dimakan nggak ada? Di mana logikanya? Nggak bisa Pak pakai matematika. Nggak bisa pakai matematika. Karena rezekinya sudah nggak ada. Coba bapak-bapak yang teman-teman yang sudah anaknya sudah selesai kuliah, biaya kuliah itu sampai selesai berapa itu? Misalnya 50 juta, setelah nggak nguliahkan, iso nyimpen nggak 50 juta? Bisa nggak? Nggak ada. Kenapa loh? Itu bukan rezekinya kita, memang dititipkan lewat kita oleh Allah. Nah ini ya, kita kembali biar apa kita fokus bahwa cari rezeki itu dengan cara yang halal ini. Itu untuk memperoleh keberkahan diawali dari sini. Ya, diawali dari sini. Jangan pernah takut. Ada gambaran menarik. Saya pernah dengar kisah Ali bin Abi Thalib ya, dengan seorang pemuda. Ya. Di saat Ali itu bawa kuda gitu ya, lalu dia berhenti mau melakukan sesuatu. Kudanya ini dititipkan kepada seorang pemuda, titipkan. Terus Ali itu masuk menyelesaikan sesuatu. Begitu keluar Ali itu mau memberi upah kepada pemuda itu. Saya lupa, kalau nggak salah 6 dirham atau gitu ya. Ini mau diberikan. Tapi begitu dia keluar, Ali keluar, ternyata pemuda itu nggak ada. Sambil mengambil tali kekang kudanya punya Ali ini, diambil. Penasaran si Ali ini. Ini kemana tali kang? Dijual kemana? Dicari di pedagang, ketemu. Terus dia tanya kepada pedagang, ini dibeli dengan harga berapa? Kata pedagang itu 6 dirham. Coba apa pelajaran ini? Seandainya pemuda itu mau sabar nunggu Ali itu keluar, maka dia akan mendapatkan rezekinya 6 dirham dengan halal. Karena nggak sabar, dia mencuri, dijual, tetap dapat rezekinya. Yang 6 dirham jatahnya tetap dapat, tetapi kemudian tidak jadi halal lagi, menjadi haram. Lah ini ya. Walaupun orang mencuri, kalau bukan rezekinya nggak iso Pak, digepuki malah. Coba lihat di TV itu, ada yang ngambil sepeda itu, ada yang selesai dapat, tapi ada yang gawa pui sampai kelenger-kelenger apa? Karena bukan rezekinya. Nah ini ya gambarannya. Maka dari sini Allah mengatakan bahwa itu milik Allah dan kita, rezeki kita itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jami'an Allah. Jadi kalau kita baca dalam satu hadis bahwa rezeki kita itu sudah dijamin pada saat kita sudah berada di dalam kandungan. Di pada usia 120 hari, pada saat kita sudah dalam bentuk daging, sebelum ditiupkan roh itu, Allah menyuruh malaikat, kemudian malaikat ini menetapkan atau menulis yang pertama rizkinya, ajalnya, amalnya, wasyaqiyun aw syaidun.
dia sengsara atau bahagia. Itu sudah ditentukan pada saat kita sudah berada di dalam kandungan, ya. Kemudian hadirin dan Allah, nah ada di surat Al-A'raf ya ayat 26 Allah mengatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Di Allah yang melapangkan rezeki bagi orang yang dia kendaki atau dia yang membatasi. Tidak sama memang tiap orang. Dan ini kalau Allah yang memberikan mesti terbaik, ya. Posisi kita mesti terbaik. Jadi kalau kita sudah kerja keras misalnya, kita sudah kerja maksimal misalnya, terus rezeki kita segitu, ya itu mesti terbaik bagi kita, diterima, ya diterima. Nah, kalau kita dikasih yang baik mesti malah kayak iso, ya, tidak mungkin, malah belum tentu itu menjadi yang terbaik, ya, menjadi yang terbaik. Apa yang kita terima saat ini, kondisi kita yaitu yang terbaik. Ada kata-kata di Jawa itu kan sering muncul, kalau pekerjaan itu bisa ditiru, kalau rezeki tidak bisa ditiru, ya. Podo-podo misalnya jualan bakso, yang satu laris, yang satu enggak, ya. Padahal podo misalnya, ya, padahal sama, ya, padahal sama. Saya punya teman dulu itu jualan ayam goreng itu, Pak. Jual ayam goreng, laris di situ. Setelah itu apa? Setelah itu di sini mau diperbaiki, suruh geser sedikit. Begitu geser sedikit, gak payu. Coba baru geser aja itu. Ya rezeki ini pada situ sudah berganti, ya berganti. Di Allah, kapan Allah melapangkan, kapan Allah menyempitkan atau membatasi rezeki, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimiliki Allah. Kemudian rezeki yang kita terima itu adalah amanah. Di surat An-Nisa ayat 39, wa mada alaihim lau amanu billahi wal yaumil akhir. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa anfaku mimma razaqahumullah, dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Ingat, rezeki itu diberikan Allah kepadanya. Yang memberi itu adalah Allah. Jangan sampai kemudian muncul, oh rezeki itu karena saya. Nah, kalau kita berkata seperti itu, oh rezeki itu karena kepandian saya, berarti ngikuti apa itu? Korun, nah ya, itu yang pernah kita pelajari itu. Jadi kalau korun kan kenapa dapat rezeki? Oh, ilmu saya. Nah, kalau sudah menghilangkan Allah pada saat itu, berarti kita seperti korun itu. Maka rezeki dikatakan itu, rezeki itu adalah Allah yang memberikan. Nah, kemudian kenapa setelah kita dapat uang, kita dapat harta, kemudian ada perintah dari Allah untuk berinfak. Nah, ini ya, di agar barokah itu tadi ya. Yang pertama tadi agar berkah, cara mencari kita itu harus sudah benar. Ya, maka tidak perlu kita mencari dengan cara yang salah. Kenapa? Karena sudah dijamin rezeki kita oleh Allah. Tidak akan pernah keliru. Tidak akan pernah keliru. Ya, kalau nek jatai bukan jatai, nggak dapat, Pak. Ya. Saya kan kebetulan ngajar di Man 1 itu, Pak. Ya. Pernah dalam satu ruangan itu ada teman yang bawa kotaan. Kebetulan saya sholat, nah, waktu sholat duha. Begitu nyampe masuk ruangan, wis dibagi kabeh. Saya nggak keduman. Nah itu berarti itu rezeki ini, gitu ya. Walau sholat tapi bukan rezekinya, ya nggak dapat, gitu ya. Walaupun hitungannya kurang, gitu ya. Nah, jadi kalau dapat jatah nggak dapat sudah. Nah, sekarang yang berikutnya, rezeki itu biar barokah, kemudian harus diinfakkan. Pertanyaannya, mengapa kita harus berinfak? Harus diinfakkan. Merujuk di surat Al-Lail ayat 11, ya. Surat Al-Lail ayat 11, Allah di situ berfirman, wa ma yumi anhu maluhu idza tarodda, ya. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya idza tarodda, apabila ia telah binasa. Ternyata pemanfaatan harta kita bagi diri kita itu ada batasnya. Saat kita meninggal, maka harta ini sudah menjadi terpisah dengan kita, sudah yang kita tinggalkan itu.
Sehingga harta ini harus kita infakkan sebelum kita meninggal. Karena begitu meninggal sudah bukan menjadi milik kita, sudah menjadi milik Allah. Oleh Allah kemudian apa? Diwariskan. Allah punya aturan warisannya. Oh, kalau anak laki-laki 2 kali anak perempuan, suami yang ditinggalkan dapat sekian. Itu kan ada waris itu. Kenapa? Karena sudah jadi milik Allah. Nah, orang yang meninggal, harta yang ditinggalkan sudah nggak dapat apa-apa, sudah dari situ. Kecuali yang sudah diinfakkan. Ya. Kecuali sudah diinfakkan. Makanya ojo bangga. Misalnya, duit kuning tabungan misalnya ya, ada sekian miliar. Nek begitu mati, selesai sudah. Tidak dapat sudah itu. Yang milik sudah ahli warisnya yang dapat itu. Bukan orang yang meninggal. Karena batasnya adalah kematian. Nah, sebelum kematian inilah kalau kita ingin membawa harta kita, maka itu harus diinfakkan. Nah, itu ya, yang pertama. Jadi kemanfaatan harta itu ada batas. Dia akan menjadi manfaat bagi kita saat kita sebelum meninggal. Setelah meninggal enggak. Saya punya teman, Pak. Saya punya teman di mana itu usia hampir sama dengan saya, lebih tua saya 1 tahun. Itu belum menikah. S2 sudah sukses di ITS gitu ya. Nggak nikah, kemudian dia cerita waktu ngumpul-ngumpul itu. Tanah saya ini yang sudah disertifikat ada 7, yang belum masih 15. Katanya. Terus oleh teman-teman tuh gini kan, sampean iki duwe dunya akeh. Terus ndak digunakan untuk apa? Cuma sampean cerita, iku cuma jeneng, nek kon mati wis gak iso. Mana sampean sekarang haji? Ayo munggah haji. Wah, jahitan. Naik haji. Wah, alhamdulillah, Pak. Oleh teman-teman digitukan itu, kemudian dia daftar haji plus kemudian. Karena hartanya banyak gitu ya. Awalnya nggak muncul itu. Diosok sama teman. Kon gopo ngake duit gitu ya. Di sekarang ini teman saya yang ini pekerjaannya kalau sudah pagi kadang sopo sing kosong, ayo mel aku sarapan. Nah, dijak sarapan, Pak, dibosi gitu, Pak. Kan memang uangnya banyak gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau hanya harta dibiarkan ya, dibuat investasi, enggak diinfakkan, ya selesai, mati wis selesai. Enggak ada manfaat. Wa mayuni anhu maluhu ida tarodda. Kemudian yang berikutnya, nah, di akhirat nanti pertanyaan tentang harta itu ada 2 ya. Di wa ammalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Makanya harus dinafkahkan. Harta itu akan ditanya dari mana, kemudian juga akan ditanya untuk apa harta itu dinafkahkan. Yang berikutnya, harta yang menjadi milik manusia. Nah, saya pernah sampaikan ini dalam satu hadis. Di saat ada orang, ini hadis riwayat Muslim ya, saat ada orang mengatakan al-abdu mali, manusia berkata hartaku, innama lahu mimmalihi thalasun, sesungguhnya hartanya ada 3. Ma akala fa'abna, apa yang dimakan kemudian habis, itu jadi miliknya sudah. Aula bisa pabla, yang dipakai usang, itu jadi miliknya, yang dimanfaatkan. Au a'to faktana, yang diberikan di jalan Allah, itu nanti yang akan menjadi milikinya, yang akan dimilikinya. Wa masiwa dzalika, dan harta yang ditinggalkan selain itu, wa masiwa dzalika bahwa dzahibun, dia akan lenyap kata Allah. Tidak bermanfaat sudah kepada orang yang punya itu. Wa tarikuhu linnas, dan akan ditinggalkan untuk manusia, akan diwariskan. Ya. Jadi makanya kalau kita akan membawa harta kita, harta itu akan menjadi berkah kepada kita, maka harta ini harus kita bawa ke akhirat. Caranya apa? Dengan menginfakkan di jalan Allah. Au a'ta fa'aktana. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, orang yang berinfak, harta yang diinfakkan itu akan melindungi seseorang dari api neraka. Dasarnya surat Al-Lail ayat 14 sampai 18. Fa'andzartukum naron taladdo
maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yuslaha ilal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Yang masuk itu celaka. Siapa orang yang paling celaka? Disebutkan itu, alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan kebenaran, wa tawalla, dan berpaling dari keimanan. Kadzdzaba itu kalau ada tasdidnya itu berarti mendustakan berkali-kali, ya, kadzdzaba. Wa sayujannabuhal atqa, ya, dan dijauhkan, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu. Wa sayujannabuhal atqa itu yang paling bertakwa. Disebutkan siapa orang yang paling bertakwa itu, alladzi yukti malahu yatazakka, itu orang yang memberikan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Nah, ini. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sebenarnya kita lagi menjauhkan diri kita dari api neraka. Ada satu kisah, ya, dalam hadis itu, dalam hadis Sahih Bukhari, saat Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id, Rasul itu mendekati jamaah wanita, para wanita. Kemudian Rasul mengatakan, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasoddaqna, bersedekahlah kalian. Pak ini, dan sesungguhnya aku, uritukunna aktsaro ahlin nar, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Di ibu-ibu yang ada ini, ya, yang paling banyak menghuni neraka, kata Allah, kata Rasul, diperlihatkan itu wanita. Bagaimana agar terhindar dari itu? Tasoddaqna, bersedekahlah. Nah, agar apa? Agar tidak menjadi penghuni neraka. Tuh. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al, telah datang seorang wanita bersama dua putrinya menemuiku untuk meminta sesuatu. Datang kepada Ibunda Aisyah. Falam tajid indi syai'an ghairu tamrah, namun aku tidak mempunyai apa-apa selain tamrotin. Nah, tamrotin sebutir kurma. Ibu Anda tidak punya apa-apa saat seperti itu, ya. Fa'atoituha iyyaha, lalu aku berikan kepadanya. Nah, ini sebutir kurma tadi diberikan kepada orang tua tadi. Pakosamatha baina ibtanaiha ibnataiha walam ta'kul minha, lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi dua bagian yang diberikannya untuk kedua putrinya, sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Setelah dapat kurma dibagi dua, dikasihkan kepada dua putrinya tadi. Summa qomat bahorojat, lalu wanita itu berdiri dan segera pergi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, lalu Rasulullah datang kepada Ibunda Aisyah. Fa akhbartuhu faqala, lalu aku kabarkan tadi, disampaikan tadi, oh kalau ada wanita, ada seorang ibu dengan dua orang anak datang, dia minta sesuatu. Terus Bunda ngomong, Bunda Aisyah, saya tidak punya apa-apa, hanya punya sebutir kurma, saya berikan sebutir kurma itu. Terus tak bagi dua, oleh ibunya dibagi dua, diberikan kepada dua putrinya. Apa kata Rasulullah? Manib tulia min hadhil banat bisyai, siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, kunnalahu sitrom minan nar, maka kunna, pemberian tadi sebutir kurma tadi itu akan menjadi sitron. Apa sitron itu? Sutra, ya. Nah, ini kayak yang mau dibuat sholat itu kasih sutra, pembatas, menjadi pembatas minan nar, dari api neraka. Hanya sebutir kurma, ya. Tapi sebutir kurma itu yang memang hanya itu yang dimiliki.
Ojo bapak ibu duwe 1 kilo sing dikekno cuma sitok. Crekeng namanya itu. Lain ya. Ibunda Aisyah tadi yang diberikan sebutir kurma, tapi memang yang dia dimiliki hanya itu. Ya. Yang dimiliki satu-satunya diberikan. Nek duwe 1 kilo sing dikekno cuma sitok. Ya dudu iku. Beda itu, beda masalah itu ya, beda masalah. Nah, dan berikutnya hadirin dari Allah, orang yang bersedekah ini nanti punya pintu khusus di surga. Orang yang berinfak ini, pintu sedekah ini, dia harus melalui pintu, dia bisa lewat salah satu pintu sedekah. Dalam satu hadis dikatakan, man anfaqa zawjaini fisabilillah. Barang siapa yang bersedekah sepasang kuda perang untuk membela agama Allah fisabilillah, nudiya fil jannah, maka ia akan dipanggil kelak di dalam surga. Ya Abdullah hadza khair, wahai hamba Allah, inilah pahala kebaikanmu. Wa man kana min ahli shadaqah, wa man kana min ahli shadaqah, dan siapa yang rajin bersedekah, ahli sedekah. Nah, ahli sedekah itu namanya memang ahli, sudah biasa ya. Kayak orang ahli apa? Ahli pasang gigi palsu misalnya. Memang kepekerjaannya sudah pasang ahli gigi palsu itu. Jadi ini bukan hanya sedekah enggak tahan, tapi sudah biasa menjadi ahli sedekah ya. Sudah jadi kebiasaan. Wa man kana min ahli sedekah, dan siapa yang rajin bersedekah, du'iya mim babis sedekah, dan dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Nah, ini ya, khusus orang yang pandai sedekah. Kemudian yang berikutnya, penyesalan pertama bagi orang yang meninggal itu adalah sedekah. Ya. Di surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu, min qabli ayyati ahdakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, payakul, lalu orang ini berkata nanti, Robbi, Tuhanku, laula akhortani ila ajalin qarib, Tuhanku, tunda kematianku barang sejenak saja. Jadi orang ini nanti orang yang mati ini nanti dia minta kepada Allah, ya Allah, tunda sejenak saja ya. Jangan kau matikan. Untuk apa? Ya, tidak ingin melihat istrinya yang cantik, bukan itu. Atau ingin lihat suaminya, tidak ingin lihat itu. Tidak ingin melihat apa kendaraannya yang mewah, rumah yang bagus, bukan itu. Tapi apa kata ini? Pak Asodako, aku ingin bersedekah. Ini penyesalan orang yang mati pertama itu. Kenapa kok bersedekah? Karena begitu orang mati dibuka oleh Allah, harta yang dia tinggalkan sudah nggak manfaat lagi bagi dirinya. Nggak manfaat sudah, Pak. Makanya dia kemudian nyesal, kok gak tok sedekah no dunyaku itu. Kok sampai aku dipanggil oleh Allah, wis saya kasih waktu jeda, jangan dimatikan dulu, saya akan kembali. Apa? Saya ingin sedekah, biar harta tak bawa nanti ke akhirat. Nah ini mampung sebelum meninggal, ini penyesalan pertama. Kenapa? Penyesalan pertama Pak Asod Dako ya, bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian apa yang akan didapatkan oleh munfik, orang yang bersedekah? Nah, kalau di dunia jelas di dunia ya. Jadi jangan khawatir, harta itu udah milik Allah, diamanahkan kepada kita. Kalau disedekahkan, Allah nanti akan juga memberi sesuatu kalau orang itu berinfak. Di surat Al-An'am ayat 160, manja abil hasanah, barang siapa datang dengan al-hasanah, perbuatan yang baik, falahu asru amsalihah, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Wa manja abisai'ah, dan barang siapa melakukan perbuatan jelek, fala yujza illa mislaha. Jadi kalau melakukan perbuatan jelek, yang dibalas sebanding dengan perbuatan jeleknya. Jadi kalau perbuatan baik dibalas 10 kali.
Ya. Kita lanjutkan di saat kita melakukan perbuatan baik, Allah minimal balas dengan 10 ya, 10 kali. Kalau melakukan perbuatan jelek, Allah akan balas yang sebanding dengan sebanding. Ada kisah ya, insya Allah kisah ini viral kalau kita baca di media sosial. Kisah Ali bin Abi Thalib dengan buah delima ya. Di saat istri Ali bin Abi Thalib yaitu Fatimah radhiyallahu ya, putri Rasulullah SAW itu sakit, kemudian pengen buah delima ya. Kemudian Ali mencari ini. Setelah beli buah delima, ternyata di tengah jalan ada orang yang meminta karena kelaparan, dan buah delimanya itu dikasihkan kepada orang ini. Jadi begitu sampai di rumah Fatimah, Fatimah ini sudah dalam kondisi yang segar sehat. Setelah itu datang Salman Al-Farisi. Nah, Salman Farisi dodok pintunya, ngedok pintunya, kemudian bawa buah delima. Nah, ini diberikan kepada Ali. Ini Ali, ada kiriman buah delima dari Rasulullah. Dihitung oleh Ali, kok 9? Mestinya 10. Nah, kata sahabat Ali, kok ini 9? Iya, yang satu saya sembunyikan. Ini. Kenapa? Berarti Salman Al-Farisi ingin menguji bagaimana kepercayaan Ali itu kalau satu yang diberikan, Allah itu mesti membalas sebanyak 10 gitu ya. Karena dibalas kok songo, gak wajar gitu. Mesti ini membalasnya 10 ya. Tapi gak bisa ditiru gitu. Kok ditiru ngei anu minam 10 ini minimal gitu. Ini tergantung dari kepercayaannya nanti ya. Yang berikutnya lebih hebat lagi, surat Al-Baqarah 261 itu ya. Di bawah setiap sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah, Allah akan balas sampai 700 kali ya, 700 kali. Kita insya Allah pernah mengalami pengalaman spiritual yang bisa menggambarkan balasan Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Dan yang berikutnya kita harus cerdas dalam berinfak ya. Jangan sampai melewati momen-momen pagi, momen-momen subuh untuk tidak melakukan infak ya. Kenapa? Karena ada hadis sahih, hadis riwayat Muslim, ma min yaumin yusbihul ibad fihi. Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya illa malakani yanzilani, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya memohon, Allahumma a'ti munfikan kholafan. Ya Allah, berilah gantinya, kholafan gantinya kepada orang yang berinfak. Ini doanya malaikat ya. Wa yaqulul akhar, dan satu lagi memohon, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Luar biasa ini doanya malaikat ini ya. Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang mumsikan, orang yang menahan. Mestinya dia mampu memberi sumbangan, kok dia tidak bisa melakukan sumbangan. Maka waktu subuh ini manfaatkan dengan baik. Jangan sampai ditinggal untuk berinfak. Saya yakin sekali, kalau masing-masing di antara kita jamaah orang muslim kemudian mengamalkan hadis ini, insya Allah masjidnya itu akan baik, teropeni dengan baik. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Bah Muda ya, karena ada Bang Abdullah ini beda lagi kali ini. Ini jaminannya beda ya. Kalau masjid-masjid lain kan harus dari jamaah gitu ya, dari jamaah. Jadi kalau setiap jamaah tiap pagi subuh datang kemudian dia berinfak karena dia mengamalkan hadis ini, insya Allah makmur itu masjidnya itu ya. Tidak akan bingung. Nanti kamar mandinya mesti bagus, resik ya. Setiap hari ada kopi, ada teh disiapkan. Kenapa? Karena ini dari jamaah dikembalikan kepada jamaah ya. Yang menarik itu saya pernah mengikuti Joko Karyan itu.
Dia bisa mempetakan ini jamaah ini model jamaah kayak apa. Dihitung oleh Joko Karyan dalam 1 minggu pengeluaran masjid itu berapa. Misalnya pengeluarannya 100.000. Terus oleh petakmirnya ini dihitung jamaahnya ini setiap Jumat itu 100. Nah 100.000 dibagi 100 berarti 1.000. Kan 1.000 tuh. Misalnya ada jamaahnya dihitung 100. Terus kepentingan ini 100.000, misalnya 100.000. Kalau dibagi 100 berarti 1.000. Nah, kemudian dia mengatakan jamaah yang nyumbang tiap Jumat itu 1.000 berarti jamaah itu jamaah mandiri. Jamaah yang bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, kenapa? Di masjid nyumbang 1.000. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kebutuhannya per orangnya 1.000. Terus kalau orang itu menyumbang lebih dari 1.000, misalnya 1.500, berarti dia jamaah yang pemberi, berbagi. Kenapa? Kelebihan. Nah, 1.500 misalnya, karena kebutuhannya 1.000. Tapi kalau ada jamaah yang naruh cuma 500, berarti ini jamaah subsidi. Jamaah yang perlu disubsidi, kurang jatahnya. Mesinnya 1.000 kok cuma 500. Nah ini ya. Nah kita tanyakan diri kita ini subsidi, mandiri atau yang berbagi. Ya ini pilih sendiri. Ya, pilih sendiri. Karena ini tergantung diri kita. Oh aku melok subsidi apa melok? Oh, kalau bantuan kan pengen yang subsidi kan gitu ya. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dan kita lanjut nanti lagi. Mudah-mudahan harta yang kita miliki adalah harta yang penuh keberkahan. Cirinya apa? Kita memperoleh dari jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah, dibenarkan oleh syariat kita, dan kemudian harta ini juga kita infakkan di jalan Allah. Karena diinfakkan di jalan Allah, maka berkahnya akan kita bawa sampai di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke. Oh iya, betul. Betul. Ya, oke. Tambahan ini, ya tambahan dari Ustadz kita ini. Ya nanti ini masih kita buat apa nanti tantangannya. Orang bersedekah itu tantangannya, bukan tidak ada tantangan. Apa tantangannya? Ada tantangannya dari diri kita maupun dari luar kita. Kapan? Insya Allah pertemuan yang akan datang. Tantangan-tantangan bagi orang yang akan bersedekah. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين